seorang anak remaja umur 15 tahun Iya. meninggal di atas jembatan, ternyata setelah diselidikin bukan karena tawuran tapi disiksa oleh oknum TNI. Ya. Iya. Pelaku atau terdakwa itu tidak ditahan dari awal, bahkan tidak dipecat dong. Begitu naik dia udah lemas, dia udah berdarah-darah keningnya. Hah? Dicampakkannya, ditarik di sininya katanya. Terus dijatuhkannya. Aduh, Baru ditinggalkannya begitu saja. Jaksa atau auditor militer menuntut cuma 1 tahun. Anehnya, ketika dia dituntut cuma 1 tahun, hakim tadi malah mutus 10 bulan. Lebih rendah dok. katanya ada ajakan mediasi dan ibu ditawari sejumlah uang. Kemarin pernah datang ke rumah. Iya. Nah, ditawari uang 12 juta. Wah gila ya, harga nyawa seorang 12 juta ya. Kemana pun saya kalau udah dilihatnya datang saya terus didatangi lari-lari dia dok. Ini nggak ada lagi yang mendatangi saya, jadi sedih kali rasanya dok. Ini nggak dipecat ya? Enggak, Oknum TNI yang nggak dipecat? tidak dok. Oke, ini kasus yang tahun lalu viral ya kalau saya nggak salah ya. Benar dok. Seorang anak remaja umur 15 tahun. Iya dok. Namanya siapa ibu kalau boleh? Mikael Histon Sitanggang. Oke, nonton tawuran, Benar. terus tiba-tiba meninggal di bawah jembatan ya? Di atasnya dok. Di atas jembatan, Iya. meninggal di atas jembatan, ternyata setelah diselidikin, bukan karena tawuran, tapi disiksa oleh oknum TNI. Ya. Iya. Meninggalnya di rumah sakit dok. Sempat dianiaya di atas jembatan itu dok. Rel kereta api. Ha, itu endingnya kayak gimana sekarang ya? Endingnya sekarang ini dok, pelaku atau terdakwa itu telah dihukum 10 bulan dok. 10 bulan penjara saja. Tidak ditahan dari awal, bahkan tidak dipecat dok. Dan sekarang ini kita desak auditor militer untuk mengajukan banding. Tapi ini terbukti secara sah dan meyakinkan kan? Atau tidak terbukti secara sah? Terbukti secara sah dan meyakinkan dok. Tapi dalil yang disampaikan oleh majelis hakim dianggap kelalaian menyebabkan orang mati dok. Tetapi aneh dok, ya kan gitu. Yang ancaman dalil itu seharusnya 5 tahun atau kurungan 1 tahun. Malah ini hukumannya 10 bulan dok. Oke. Iya. Jadi Ibu Leni datang ke sini mau minta keadilan. Iya dok. Kita dengerin dari awal ya kali ya. Benar. Ibu Leni Darmanik, ibunya dari Mikael ya, Iya dok. ibu kandung ya. Iya dok. Ibu abangnya? Saya Irfan, kuasa hukumnya Pak, dari LBH. LBH Medan. Waduh gimana bang? Kok Ya. bisa kejadian cuma hukuman 10 bulan bang? Ya ini miris dok, kan begitu. Padahal kalau dari ancaman hukumannya, karena ini anak dok, kan harus pakai undang-undang perlindungan anak. Nah, Ancamannya 15 tahun dok. lah itu saya bilang, setahu saya kalau misalnya kita menganiaya anak-anak, Iya. bukannya ancaman hukumannya salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Benar dok, 15 tahun penjara kan? sangat tinggi dok. Ini kok bisa ketok palu cuma 10 bulan? Nah, inilah yang menjadi miris dan masyarakat harus tahu, kan begitu dok. Dalam proses persidangan, hakim menilai ini kelalaian yang dilakukan oleh oknum TNI dengan nama Sertu Rijal Palepi, kan begitu. Anehnya dok, itu auditor atau jaksa hanya nuntut 1 tahun. Dan itu diperparah oleh yang katanya wakil Tuhan. Dengan putusan lebih rendah pada tuntutan lagi. 10 bulan dok. Ini sangat membuat presiden buruk penegakan hukum. Maka Bu Leni mencari keadilan. Ibu, bagaimana perasaan Ibu oknum dari anggota TNI tersebut dihukum hanya 10 bulan? Saya sangat sedih dok, karena anak saya sudah meninggal, dia hanya dihukum 10 bulan. Kalau dibiari kayak gitu terus, nanti pasti terjadi sama yang lain, pasti mengulang lagi dia. Jadi harapan saya, dia harus dihukum yang adil lah dok. Ibu belum ikhlas. Belum ikhlas dok. Bu, boleh nggak kita mengingat sedikit Ibu ya, supaya masyarakat nggak lupa Ibu ya kejadiannya. Ini sekitar kejadian bulan berapa ya Bu ya kemarin? Bulan 5. Bulan 5 Dok. 2024 pada Iya, waktu dok. itu. Oke, Ibu ada di mana waktu ada kejadian? Pas kejadiannya dok, saya di kampung karena orang tua saya meninggal pada saat itu. Begitu diantar ke peristirahatan terakhir, terus dapat kabar saya dari anak saya. Dibilang anak saya
Mak tengok itu sama kakaknya yang nelpon saya. Dibilang itu si Mikael jatuh, katanya. Jatuh dari mana? Saya pikir dia naik kereta. Rupanya enggak. Dia mau beli nasi awalnya, karena saya nggak ada, dia mau beli nasi. Jadi pergi dia menjumpai kawannya ke sana, ayo kawani beli nasi gitu. Jadi dibilang kawannya, tunggu dulu lah, kita nonton dulu gitu. Duduk mereka di situ. Nonton orang tawuran? Iya dok. Tapi nggak ikut tawuran sama sekali? Enggak dok. Wah, terus? Dia nonton di situ, duduk di situ, rupanya datang penertiban. Datang tentara, polisi. Jadi yang tawuran tadi lari ke arah dia. Oke. Lari ke arah dia, jadi ikut juga dia lari dok. Oke. Lari dia, rupanya dia yang dapat. Terus dipukul. Terus dipukulnya mukanya, jadi terus jatuh dia. Ada lubang 2 meter, jatuh ke situ. Aduh. Dia. Jadi disuruhnya lagi naik, harus naik. Begitu naik dia udah lemas, dia udah berdarah-darah keningnya, di sininya pun udah biru-biru semua. Jadi dicampakkannya, ditarik di sininya katanya, ditarik ininya terus dijatuhkannya. Aduh. Baru ditinggalkannya begitu saja, pergi dia. Tentara tadi udah pergi, nggak nampak tinggalkannya karena dia udah lemas, pingsan dia di situ, jatuhkannya. Oke, cerita ini sudah terbuka di pengadilan? Sudah dok, sudah disampaikan di persidangan dan disampaikan oleh Bu Leni, begitu juga dengan saksi-saksi dok. Oke, Bang, saya pengen tanya, ada dendam apa sih TNI ini dengan Mikael ini? Dendam tidak ada dok. Ya kalau menurut kenal nggak ada? Tidak ada. Menurut hemat kita memang tempat itu kan lokasi sering orang tawuran lah. Mungkin mereka penertiban kan begitu. Tapi ini tidak bisa dinormalisasi penertiban dengan melakukan penyiksaan atau penganiayaan. Padahal MHS atau Michael itu tidak melakukan tawuran. Begitu dok. Dan mirisnya kita sudah ada penganiayaan itu atau penyiksaan itu, naik lagi ke atas, dilakukan penganiayaan, habis itu ditinggal begitu saja. Seharusnya tidak boleh kan begitu. Ini yang disiksa satu anak atau banyak anak? Satu anak dok. Cuma satu anak? Satu dok. Karena orang berlarian yang tawuran tadi ke arah dia. Rupanya dia ikut lari, dia yang dapat. Cuman dia yang dipukul. Dari sekian anak cuma Mikael ini yang dapat dan Mikael ini yang dipukul? Iya dok. Dan akhirnya ditinggalkan di atas jembatan? Di atas rel itu dok. Sampingkan rel itu kan ada batu-batu tinggal begitu saja di situ. Oke, kapan dapatnya si Mikael ini kapan pada waktu itu? Di situ banyak orang melihat dok. Banyak yang melihat? Kawannya juga ada. Jadi dibawa kawannya dia ke rumah sakit. Kawannya yang bawa. Udah dibawa ke rumah sakit. Dikasih obat. Disuruh pulang. Diantar kawannya lah ke rumah. Padahal kawannya nggak ada di rumah. Jadi kesakitan dia terus. Jadi dipanggil lah tukang kusuk. Supaya dikusuk badannya. Rupanya datang tukang kusuk itu, kenapa kau katanya. Didudukkan, nggak bisa duduk lagi dok. Nggak kuat dia duduk. Begitu didudukkan jatuh aja, nggak tahan dia, kesakitan dia terus. Jadi datang tukang kusuk tadi, dibawalah ke rumah sakit. Oke. Dibawa ke rumah sakit, rupanya sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit nggak ada peralatan katanya. Jadi dipindahkan lagi dia. Dipindahkan ke rumah sakit lain lagi. Begitu dipindahkan, di sana juga dia memang ditangani, tapi nggak berapa lama meninggal dia dok. Memang ditelepon saya pas di rumah sakit dia. Di video call sama kakaknya sambung 3. Saya telepon pun dia nggak mau dia lagi dok. Saya telepon dia nggak mau, dia dibilangnya sakit, berisik, jangan berisik, gitu aja dia terus dok. Nggak mau lagi dia saya cakapi dok. Jadi setelah itu udah meninggal. Sebelum dibawa ke rumah sakit, udah dibawa ke rumah sakit,
Saya nggak nelpon dia lagi, kakaknya video call terus. Jadi ditelepon kakaknya lah saya jam-jam 3:30 subuh. Tengok itu si Mikael, Ma, udah mau meninggal itu, udah dipompa-pompa jantungnya dia sama dokter, udah meninggal itu, Ma, katanya. Saya masih di kampung. Jadi udah meninggal dia, baru jalan nggak ada karena di kampung belum ada jalan. Pulang Mama, katanya nggak ada jalan. Jadi udah meninggal dia, dicarilah mobil, pulanglah kami, tapi dia udah nggak ada. Orang itulah mengurus, yang membawa itu ke rumah. Pulang kami dari kampung, sampai kami terus disuruh kami melapor kami ke kantor polisi. Jadi lama kali nggak ditanggapi karena mau apel lagi, katanya. Lama kali kami tunggu-tunggu, nggak ditanggapi. Pulanglah kami dulu, pulang lagi ke rumah. Sorenya pergi lagi kami ke kantor itu, sampai lama juga, sampai malam nggak ditanggapi. Jadi udah dipanggil kami, disuruh lagi keluar, dipanggil disuruh lagi keluar. Udah itu dipanggil, dibilangnya ini kayaknya ada menyangkut sama tentara, katanya. Udah kalian pergi aja ke Denpom melapor sekarang, katanya. Oke. Jadi pergilah kami ke Denpom. Jadi dibilangnya langsung pergi mereka, orang Denpom itu ke lokasi. Pergi mereka, ditengoknya ke situ. Jadi dibilangnya sama orang Denpom, ini nggak usah ini di pesom, karena udah tahu siapa orangnya, katanya. Oke. Udah tahu siapa orangnya, nggak usah di pesom, katanya. Makanya nggak jadi di pesom. Jadi dibawa yang melihat itu, saksi, dibawa hari itu ke Denpom, dibawa dia ke situ, baru pergi langsung ke kantornya yang mukul tadi. Karena dekat, pergi ke situ, ditunjukkanlah apa semua, ditunjukkan foto-foto yang mana orangnya, karena cuma sedikit orang di situ yang kerja, karena udah malam. Ditunjukkan fotonya, ditunjuk, ini orangnya, katanya. Saksinya yang melihat itu, yang melihat memukul, ini orangnya, katanya. Jadi udahlah, pulanglah kita, katanya. Nggak usah lagi dipesum-pesum, udah tahu siapa orangnya, kata dari Denpom. Oke, dan itu kejadiannya viral banget dan sempat dibilang bahwa ini korban tawuran, tapi ternyata ini adalah korban dari pemukulan dari oknum ya. Benar. Positif ya itu ya. Positif, Dok. Oke. Itu Ibu, kalau boleh saya tahu, Bu, Mikael ini meninggalnya karena apa ya, Bu ya? Karena dipukul tentara tadi. Ya, maksud saya kalau ada spesifiknya, misalnya cedera kepala atau paru-parunya bocor atau bagian apa, ada organnya yang bermasalah atau apa, Bu? Katanya di perutnya. Mungkin karena di sepak dia, ditunjang dia kan. Perutnya, karena perutnya biru. Sininya pun biru. Kepalanya ini udah berdarah, udah dipasang apa? Di perban. Oke. Nggak divisum, Bang? Nggak, Dok. Karena sudah pihak keluarga itu mendengar nggak usah divisum kan begitu. Jadi tidak divisum. Oke. Dan saat itu kita belum ada dampingi lah. Kira-kira gitu, Dok. Pasca kejadian itu, beliau melapor dan tidak ada kejelasan, baru lapor ke LBH Medan. Oke. Nah, ini penegasannya adalah, ini kasus udah ada pemukulan benar yang dilakukan oleh oknum TNI, kan begitu. Dan parahnya, ini menjadi presiden buruk adalah dihukum hanya 10 bulan, Dok. Oke. Ini tadi kan dilapor, kejadiannya viral, luar biasa. Ini viral luar biasa kan pada waktu itu kan? Ya, Dok. Sampai dari viral itu sampai sekarang nggak ada ditangkap? Nggak ditahan. Tidak ditahan? Iya. Jadi pasca mereka melapor ke kita, korban mengadu ke kita, kita dampingi. Ini perlu tahu ya, Dok. 6 bulan atau 8 bulan kemudian baru ditetapkan tersangka, Dok. Oh, 8 bulan kemudian. Walaupun setelah viral 6-8 bulan kemudian baru tersangka. Setelah rame kita dampingi, kita kampanyekan, kan begitu, Dok. 8 bulan kemudian tersangka. Setelah tersangka 6 bulan kemudian baru disidangkan. Yang anehnya proses persidangannya, Dok, ya gitu,
tuntutan jaksanya cuman 1 tahun auditor militer. Kenapa 1 tahun? Kenapa bukan 15 tahun? Oke. Seharusnya memang ini ancamannya 15 tahun karena kan Undang-Undang Perlindungan Anak 35 2014. Tetapi jaksa atau auditor militer kita menilai dia menetapkan pasal tentang kelalaian 359 KUHP dan dia menuntut cuma 1 tahun. Gitu, Dok. Anehnya ketika dia dituntut cuma 1 tahun, hakim tadi sebagai wakil tuan malah mutus 10 bulan. Lebih rendah, Dok. Ya kalau 1 tahun juga saya pikir ibu juga nggak puas kan tetap kan 1 tahun kan. Nggak, kenapa yang diambil emang kalau militer dengan sipil yang buat memukul itu beda ya? Harusnya beda, Dok. Ada undang-undang kan, undang-undang TNI. Dalam pasal 65 ayat 2-nya menjelaskan dan menegaskan kalau ada tindak pidana umum diadili di peradilan umum, Dok. Oke, jadi kalau ada TNI Ya, melakukan tindak pidana umum, maka dia akan diadili dengan cara umum. benar di peradilan umum, peradilan negeri lah. Tetapi kalau dia melakukan tindakan pidana militer, semisal dia tidak taat pimpinan atau dia bolos atau namanya disersi gitu kan, itu di peradilan militer. Tapi anehnya ini, Dok, pasal 65 itu udah menegaskan tetap saja diadili di peradilan militer. Oh. Yang ini yang membuat presiden buruk tentang penegakan hukum dan keadilan di peradilan militer. Oleh karena itu, kita perjuangkan. Kalau di militer sendiri, kalau misalnya membunuh warga sipil, Ya. itu hukumannya harus berapa tahun ya? Kalau harus ikut Pakai undang-undang militer nih ya? nggak bisa harusnya, Dok. Nggak bisa? Nggak bisa pakai undang militer. Lah kenapa ini pakai berarti? Inilah yang mau diperjuangkan. Dan inilah yang menjadi presiden buruk selama ini di Indonesia, Dok. Khususnya Medan, itu peringkat 2 kekerasan TNI seluruh Indonesia. Dan banyak lagi, Dok. Ada MHS, MAF, ada wartawan Karo, sedang kita dampingi juga bersama Bu Leni, namanya Eva. Anak wartawan Riko Sampurna Pasaribu, yang mati keluarganya, ibunya, ayahnya, anaknya, dan adiknya. Mati diduga karena ada keterlibatan TNI. Kan begitu, Dok. Itu kita perjuangkan. Dan ini hari ini, masyarakat harus tahu, dan kita meminta dukungan, kan begitu, Dok. Tidak ada lagi seharusnya oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum yang diadili di peradilan militer. Kalau begini terus, maka ini berbahaya. Tambahan sedikit, Dok, adalah makanya Bu Leni tidak hanya memperjuangkan anaknya saja ini. Saat ini proses banding sudah jalan 3 bulan belum putus. Dan Bu Leni bersama Eva, anak wartawan itu, Dok, sedang mengajukan namanya judicial review. Uji material Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi. Oh, yang di MK punya ini yang diperjuangkan. Benar, Dok. Kita pengennya mereka diadili ya sesuai dengan umum ya. Benar, Dok. Kalau kesalahan umum. Benar. Kalau saya translate kayak gini mungkin ya. Saya seorang dokter. Benar. Saya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan. Benar. Kalau sekarang kan ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Iya. Itu undang-undang yang untuk melindungi seorang dokter sebenarnya. Dimana kalau misalnya dokter melakukan suatu kesalahan, harus direview terlebih dahulu oleh MDP namanya, Majelis Disiplin Profesi. Benar. Kalau dulu di bawah ID, kalau sekarang di bawah MDP, di bawah Kemenkes. MDP mengatakan bahwa, oh, dokter ini melakukan tindakan pidana, baru bisa diproses pidana. Benar. Tapi kalau misalnya MDP-nya bilang, oh, ini dokter sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya, maka tidak dapat dipidana. Ataupun MDP-nya juga akan bilang, oh, ini yang dilakukan dokter ini mah kejahatan umum, tidak ada hubungan dengan kami, silakan lanjutkan. Seperti itu ya? Dia agak berbeda, Dok. Maaf, Dok, kita harus menyampaikan sedikit. Itu kan profesi dokter. Tapi kalau ini, Dok, misalnya ada seorang oknum TNI melakukan penganiayaan, korupsi, pembunuhan, itu tindak pidana umum, Dok. Bukan tindak pidana militer. Langsung? Iya. Tanpa rekomendasi lagi langsung? Tidak. Karena udah ada pasal 65 ayat 2 itu. Kalau tindak pidana umum, dia adalah pidana umum. Pengadilan negeri namanya. Tapi kalau dia tindak pidana militer, yang saya bilang tadi, disersi, tidak taat aturan, kejahatan perang misalnya gitu, dia adalah pidana militer. Dan ini sudah 28 tahun, Dok. Undang-Undang 31 tahun 99 ini, tentang peradilan militer, yang sudah banyak makan korban. Maka kita, LBH Medan, YLBHI, kontras, imparsial, dan teman-teman temis, gitu kan, menguji undang-undang peradilan militer ini ke Mahkamah Konstitusi. Yang menentukan bahwa ini undang-undang disidangkan dengan undang-undang militer atau undang-undang umum, yang menentukan itu siapa? Undang-undang TNI itu. Ada nanti namanya, ada nanti undang-undang TNI pasal 65 itu, ada nanti perwira penyerah perkara namanya. Perwira penyerah perkara. Nanti setelah itu dikasih ke auditor militer. Auditor militer itu nama lainnya adalah jaksa, Dok.
Kalau di peradilan umum namanya jaksa. Heeh. Nah, ini yang akan menyidangkan. Oh, dia yang akan menyidangkan. Benar. Makanya sesuai dengan persidangannya militer Iya. seperti itu. Tetapi kan harusnya ini peradilan umum. Karena MAS seorang anak. Gitu, Dok. Oke. Tetapi nyatanya dibuat di peradilan militer. Banyak kasus ini, Dok. Jadi Bu Leni dan Eva hari ini berjuang di MK. Penegasan kasus ini, Dok, ini biar tidak lagi terjadi. Bagaimana mungkin ada oknum TNI yang melakukan penganiayaan hingga mati hanya dihukum 10 bulan penjara, Dok. Bahkan tidak ditahan dalam prosesnya. Dari proses namanya penyidikan di Pomdam, proses persidangan penuntutan, dan putusan tidak pernah ditahan. Dan tidak dipecat, Dok. Juga nggak dipecat Tidak juga? dipecat, Dok. Dan satu lagi, Dok. Kami harus menyampaikan proses peradilan militer ini harus direformasi peradilan militer. Jadi peradilan militer ini sangat tertutup. Dan itu tidak bisa gampang orang begitu masuk. Masyarakat juga harus tahu, Bu Leni dengan tim itu ketika mantau persidangan harus diperiksa tasnya, Dok. Digeledah bawaannya, buku apa ini, ketika bawa buku apa yang dibaca. Sampai sebegitunya. Bahkan tidak bisa kita meliput live langsung. Di mana-mana bisa, kan begitu. Kan peradilan terbuka untuk umum. Ini yang menjadi catatan kita dari masyarakat sipil, orang koalisi tentang perjuangan terkait dengan peradilan militer ini, Dok. Dan ini harapan kita implikasinya ke masyarakat luas. Oke. Kalau ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi, kami berharap kepada seluruh rakyat Indonesia yang pernah jadi korban mohon dukungan, kan begitu, Dok. Kalau ini dikabulkan, oknum-oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum jadi di peradilan umum. Oke. Oknum TNI melakukan peradilan militer jadi peradilan militer. Jadi kalau menurut Abang, orang yang TNI atau oknum TNI yang melakukan kejahatan itu setengah dilindungi oleh hukum militer sendiri. Iya. Ini yang namanya kayak bahasa kita itu adalah penyebutannya impunitas, Dok. Impunitas karena masyarakat juga udah tahu terdakwanya militer. Auditor atau jaksa nama lainnya militer, hakimnya militer, penasihat hukumnya militer. Ini pasti ada konflik of interest, kepentingan, nggak mungkin objektif gitu, Dok. Makanya hukumannya sering ringan, tidak memberikan efek jera. Ini kita perjuangkan demi keadilan, dan ini berkaitan dengan hak, Dok. Hak apa itu? Hak asasi yang diatur dalam pasal 28, yaitu kesetaraan di hadapan hukum, namanya equality before the law. Oke. Itu, Dok. Bang, saya pengen tanya, Bang. Ini walaupun saya pasti tidak membenarkan ya oknum TNI tersebut. Tapi kalau misalnya orang tawuran, itu menjadi tugas siapa sih sebenarnya? Polisi, aparat, atau TNI sih sebenarnya? Oke. Kalau tawuran, Tok, itu tugasnya polisi. Karena dia kan keamanan ketertiban. Bisa dibantu dengan Satpol PP. Iya. Dan ini memang benar, dokter. Dokter sudah nyambung kan begitu kan? Kenapa ada TNI? Kan seharusnya nggak ada. Karena TNI alat negara untuk mempertahankan apa? Keamanan negara. Ancaman dari luar, ancaman perang. Tapi ini ada. Dan ini kan jadi prosedur yang dari awal sudah salah gitu, Dok. Oh iya, benar kan pertanyaan saya Benar berarti sekali, kan? Dok. Sangat benar. Jadi kalau misalnya nih ada tawuran atau berantem antar tetangga, itu tugas TNI kah? Tidak. Tugas TNI itu alat negara, mempertahankan negara dari ancaman luar, ancaman perang, kan begitu, Dok. Tapi kalau kerusuhan? Enggak juga. Bahkan kerusuhan pun juga enggak. Karena ketertiban dan keamanan, undang-undang sudah menyatakan itu kewenangannya polisi. Dibantu oleh misalnya PPK, kan begitu, pihak-pihak lain. Makanya pada waktu kerusuhan kemarin yang sampai ada Agustus penjarahan 25 sampai 30. Iya, sampai ada penjarahan rumah anggota DPR kemarin, tuntutannya adalah TNI dipulangkan ya. Benar. Karena harusnya itu menjadi tugas kepolisian saja. Benar, Dok. Kecuali benar-benar mengancam pertahanan negara, baru TNI itu. Benar, Dok. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan ya. Benar. Ini pertanyaannya. Jadi sebenarnya tidak berhak ya TNI untuk... Tidak berhak, Dok. Kita garis bawahi alat pertahanan negara. Itu dia, Dok. Tugasnya mempertahankan negara. Tapi hari ini masyarakat harus lihat juga. Bukan kemana-mana. Hari ini sudah masuk fase di mana setiap ada proyek, ada dukungan pemerintah, hadir negara, hadir TNI di situ. Ini juga tidak baik, begitu. Kalau kita mau bilang MBG ada TNI, kan begitu kan? Macam-macam, Dok. Harusnya itu ranah-ranahnya sipil yang mengerjakan. Wah, saya baru tahu itu, Bang. Iya. Jadi kalau
kita di LBH Medan, teman-teman masyarakat sipil yang mendukung tentang keamanan itu Dok, ini sudah masuk kepada kita menilai adalah fase otoritarianisme dan militeristik gitu. Jadi setiap lini seringkali sudah ada dibuat TNI Dok. Lini Jadi apa dilapis. aja tuh Bang? Kalau boleh saya tahu Bang. Contoh saja Dok, MBG kecil saja masyarakat bisa lihat. MBG yang ngawal dapurnya, yang ini semuanya TNI. Begitu Dok. Mungkin butuh keamanan di sana Bang. Nah, Bang, itu bukan tugasnya TNI Dok. Bang, saya pengen tanya, saya jadi keinget kemarin ada kejadian musibah di Aceh, Ya. Padang dan Medan, tapi anggota TNI sangat sangat membantu di sana Bang. Sangat membantu. Kita itu sangat, Apakah itu tugas TNI juga Bang? kalau dalam bencana ya Dok, Heeh. membantu. Kan Itu begitu. tugas mereka juga kah? Untuk perbaikan, untuk penguatan. Karena kan ini bencana yang kita bilang ini bencana nasional, kan begitu. Bagaimana mungkin bisa dikerjakan oleh kepolisian yang korbannya 1.167 orang, bahkan 1.170-an sekarang. Begitu, maka diperbantukan TNI. Kalau itu untuk bencana alam boleh. Oke. Tapi untuk lain, untuk Untuk tawuran yang jelas enggak ya? enggak Dok. Tapi kenapa pada waktu itu tawuran kok bisa TNI bisa ikut serta di situ? Memang kalau untuk oknum TNI yang sudah dihukum itu dan sedang banding ini, dia kan sebagai namanya Babinsa. Setiap kelurahan itu ada satu diletakkan anggota TNI, Oh. Babinsa. Mm-mm. Tapi itu untuk bagaimana membantu saja, membantu pihak polisian kalau ada problem-problem kecil lah kira-kira gitu kan, untuk menenangkan kan begitu. Kalau saya bilang tadi, dokter nanya, di mana lagi ada versi-versi TNI? Dokter lihat sidangnya sedikit aja ya Dok. Sidangnya Pak Nadiem, di dalam ruang sidang ada TNI 3 orang. Karena diminta jaksa untuk ngawal. Seharusnya bukan itu juga kan tugasnya. Oh. Oke. Sekarang TNI mendapatkan beberapa porsi yang lebih besar ya sekarang. Sangat besar Dok. Maka kita memperjuangkan ini, memperjuangkan hak rakyat. Hari ini masyarakat juga harus tahu koalisi masyarakat sipil itu mengajukan JR Undang-Undang TNI, Judicial Review Undang-Undang TNI. Kita yang terdiri dari LBHI, Temis, Imparsial, dan Kontras saat ini mengajukan Judicial Review peradilan militer. Oke. Karena peradilan militer ini kalau tidak di JR, maka sampai kapanpun anggota TNI atau oknum TNI melakukan tindak pidana umum akan diadili peradilan militer. Oke. Bu Leni, Iya Dok. kalau saya boleh tanya Ibu ya, kan apapun yang terjadi kan Michael sudah tidak ada Bu ya. Juga tidak bisa kembali lagi. Walaupun saya tahu oknum tersebut sudah melakukan kesalahan yang cukup berat. Berapa sih hukuman yang menurut yang Ibu tuntut dari keadilan untuk Michael ini Bu? Ya maunya Dok, ya sesuai dengan undang-undang itulah Dok. Berapa lama Undang-undang. Bu yang Ibu inginkan? Ya paling tidak 5 tahun lah, paling sedikit maunya Dok. Paling sedikit 5 tahun. Dan harus dipecat juga maunya. Itulah permintaan saya Dok. Ya, ibunya berjuang sampai ini ibu dari Medan ya Bu ya, datang ke sini ya. Iya Dok. Ibunya ini hari hujan banjir tapi ibunya datang dari Medan khusus untuk datang ke sini untuk menyuarakan ini. Benar. Iya Dok. Pengennya menang uji materi di MK ya Bang. Ya, kalau kita bilangnya bukan menang Dok, mendapatkan keadilan. Mendapatkan keadilan. Iya, Lalu habis dapat keadilan di MK apakah bisa disidangkan kembali Bang? harus bisa Dok. Karena sudah diputus. Putusan MK itu kan final and binding. Putusan itu yang pertama dan mengikat. Kan begitu. Kalau nanti sudah diputus oleh MK dan itu harus frasenya harus dirubah, kan itu cuma tindak pidana. Tindak pidana militer. Nah, itu baru jadi militer. Kalau itu nanti sudah dirubah Dok, ini kan dikabulkan oleh majelis hakim, harapan kita seluruh rakyat Indonesia mendukung, tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di militer. Bu, katanya ada ajakan mediasi dan ibu ditawari sejumlah uang. Iya Dok. Kemarin pernah datang ke rumah. Iya. Ditawari uang 12 juta. Jadi saya bilang, kasih aja sama pengacara saya bilang, kasih sama LBH. Mereka nggak mau katanya, saya juga nggak mau saya bilang. Jadi pas sidang lapangan ditawari lagi 20 juta. Saya nggak salah dengar Bu ya? Berapa mau ulang Bu? 12 juta. Wah gila ya, harga nyawa seorang 12 juta ya. Lalu ditawari lagi 20 juta.
Pas sidang lapangan ditawari 20 juta. Oke. Dan ibu tolak? Saya tolak, Dok. Saya, Kasih aja pengacara Ya. saya, sudah saya kuasakan, saya bilang. saya mau menegaskan saja, Dok. Bahasa memberikan ke kuasa itu adalah sampaikan saja ke kuasa saya. Semuanya saya sudah berikan. Artinya kalau mau menghubungi saya, kira-kira melalui saya. Dan memang beliau koordinasi dengan kita. Ada yang datang. Tapi ini juga publik harus tahu, Dok. Itu kenapa bisa datang? Saat itu diduga kuat dalam proses persidangan. Kan diduga kan gitu. Ada arahan dalam proses persidangan itu, untuk terdakwa itu diminta menjumpai ibu ini. Bagaimana mungkin seorang terdakwa pelaku, gitu Dok, yang membunuh anaknya gitu ya, atau menganiaya anak yang nggak mati kan gitu, sudah jumpain ibu ini, sudah pasti trauma kan begitu. Tapi itu arahan dalam proses persidangan yang diduga saat itu terjadi di situ. Makanya datanglah mereka ke sana. Beliau ngomong sama kita, Pak, ini ada yang datang gimana? Kita tidak boleh nerima apapun, sebesar apapun. Ini keadilan ibu. Dan ibu juga memang menegaskan, saya tidak mau. Dan itu sudah ada videonya juga, Dok. Oh, sudah ada ini ya juga ya videonya. Kalau ancaman, Bang, ibu ada dapat ancaman selama memperjuangkan ini? Belum ada, Dok. Gak ada. Kalau kita di LB Medan, pasca ibu ini kuasa ke kita, dengan alurnya pembelaan kita adalah konversi pers. Begitu kita konversi pers, Dok, datang 4 anggota TNI ke kantor. Ngapain, Bang? Mantau, itu bentuk, namanya itu ancaman psikis namanya. Oke. Kita nggak ngundang, tapi datang, ambil video kita kan gitu kan. Ambil video kita tanya dari mana? Dari anggota TNI. Itu juga mengganggu boleh ini saat kita konversi pers. Itu bentuk psikis ya, Dok. Mengganggu kita. Jadi ada tekanan ya, Bang? Benar, Ada tekanan. Bang, kalau dari ibu tadi mengharapkan ini 5 tahun. Kalau dari LBH sendiri menurut Abang berapa sih hukuman yang paling pantas untuk oknum ini? Seyoknya ya, Dok, ini sudah diatur dalam pasal 76 huruf C. Junto 80 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berapa ancaman maksimal? 15 tahun. Kalau ancaman 15 tahun maksimal, hakim bisa di bawah itu atau pas 15 tahun. Oke. Kan begitu. Dan seharusnya, maaf, ini harus dipecat, Dok. Kan begitu. Dan ini bahkan tidak ditahan. Inilah menurut kita yang sangat menjadi presiden buruk, Dok. Kira-kira itu. Minimalnya ada nggak, Bang? Dia tidak, minimal paling rendahnya 5 tahun, Dok. Paling rendahnya Iya. 5 tahun. Minimalnya. Kalau pakai Tapi ini dapatnya itu. 10 bulan. Ini pangkatnya apa sih, Bang? Pangkatnya sertu, Dok. Sertu. Sertu saya nggak tahu. Sertu itu tinggi atau? Ini bintara, Dok. Sertu itu sersan 1. Oke. Habis dari dia pangkatnya ada dari tamtama, habis tamtama bintara baru perwira. Oke. Kalau keputusan MK sendiri, kira-kira kalau Abang perjuangkan, kapan akan keluarnya, Bang? Ini masih proses berjalan, Dok. Tanggal 21 nanti akan ada perbaikan, 21 Januari. Mungkin paling lama 2 bulan lagi lah, Dok. 2 bulan lagi. Iya, mudah-mudahan insya Allah 2 bulan lagi diputus dan putusan itu memberikan keadilan kepada Bu Leni, Eva, anak wartawan Riko Sampurna Pasaribu, dan memberikan dampak manfaat keadilan kepada seluruh masyarakat. Oke. Bukan hanya untuk Ibu Leni Iya, ya? ini Untuk saya Ibu Eva dan lain-lain teman-teman yang lain juga ya? kita kuasa Bu Leni dan Eva, tapi ini khusus untuk masyarakat, Dok. Oke. Perjuangannya seluruh. Ibu belum pernah ketemu dengan oknum tersebut Sudah itulah, di persidangan? iya. Ke rumah Beliau pernah ada- datang. Oh, pernah datang Datang ke ke rumah? rumah. Pernah datang Apa yang ke rumah. disampaikannya pada waktu itu? Itulah dibawanya parcel. Hmm. Jadi dibilangnya mau kasih uang. Dibawa sama Kepling. Eh. Dikasih uang katanya 12 juta. Dia ketemu Ibu secara langsung? Iya. Ada Sama minta maaf kah atau? disuruh dia minta maaf, tapi dia nggak mau bicara. Yang bicara ibu istrinya. Istrinya yang minta maaf. Oh, dia tidak. Nggak ada bicara dia. Diam aja. Pelaku pada waktu itu ada bantu urusin rumah sakit atau benar-benar lepas tanggung jawab pada waktu itu? Nggak ada bantu, ditinggalkan aja begitu. Udah ditengok pingsan, karena itu makanya nggak dipukuli lagi. Udah dipingsan, baru dijatuhkannya di situ. Pergi dia. Nggak datang lagi. Oke. Wah, saya mau titip pesan. Ibu kalau mau pesan dengan siapa, Bu ya? Dengan Hakim MK kali, Bu ya? Iya. Hakim MK kalau persidangan ini
datang ke ibunya atau cuma Datang. diwakilkan oleh Datang langsung dok dari Jakarta, dari Medan ke Jakarta. Oh, ibunya Ya langsung. ketika sidang. Sidang pertama kemarin kita sudah tanggal 8 Januari. Heeh. Sudah datang ibu langsung. Oke. Dan hakim MK berpandangan positif. Ini kasus yang faktual, yang memang sudah lama dan banyak diuji permasalahannya. Maka Bu Leni nyampaikan ini harus dikabulkan. Oke. Beliau bisa nyampaikan harapan lah. Ibu, kalau hakim MK-nya nonton video ini, apa yang pengen Ibu sampaikan ke hakim MK? Hakim. Saya ingin menyampaikan supaya permintaan kami ini dikabulkan, supaya jangan terjadi lagi seperti kami ini sama keluarga kami, biar jangan terjadi lagi sama masyarakat lain. Ibu ini sudah hampir 1 tahun, Bu ya? Udah lebih. Udah lebih dari 1 tahun. Udah mau 2 tahun pun 1,5. Udah, dari 2024 ya? Iya, Mei nanti 2 tahun dok. Mei nanti 2 tahun ya. Ibu masih kangen Mikel, Ibu? Kangen lah dok. Apa yang Ibu paling kangen dari Mikel, Bu? Karena dia anak paling kecil dok. Saya kalau udah pulang dari mana-mana pasti saya dikejar terus dok. Dikejarnya, belum sampai di rumah saya udah dikejarnya. Jadi saya kangen kali sama dia dok. Kemana pun saya kalau udah dilihatnya datang saya, terus didatangi lari-lari dia dok. Ini nggak ada lagi yang mendatangi saya, jadi sedih kali rasanya dok. Mikel anaknya kayak gimana sih, Bu, kalau di rumah? Hobi berantem kah? Enggak dok. Dia biasanya jarang itu keluar. Paling main-main HP di depan rumah sama kawannya. Jarang keluar dia dok. Jarang keluar rumah. Jarang. Kalau mau diskusi pun dia ada pekerjaan rumahnya dari sekolah, pasti permisi dia dok. Nggak pernah pergi nggak permisi. Jadi ini sial aja sebenarnya, Bu. Lagi nonton, nggak Iya, sengaja. jarang dia ke sana dok. Karena yang mau beli nasi tadi, mau minta ditemani kawannya dia, rupanya duduk dulu kita katanya. Kata teman-temannya itu pun kayak gitu semua. Memang udah kelaparan dia pas di situ. Ayahnya di mana? Udah meninggal dok. Udah meninggal. Ibu, mudah-mudahan dapat keadilan, Bu ya. Saya turut bersedih, saya turut berduka. Saya nggak bisa berkata apa-apa, Bu. Ya mudah-mudahan dari abangnya bisa bantu, dari persidangan kita, MK juga sudah bisa bantu juga, karena kasus sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya, tapi masih diperjuangkan oleh keluarga. Benar. Yang seharusnya ini sudah auto dijalankan oleh pemerintahan. Benar. Bang, sukses Bang, mudah-mudahan. Amin. Mohon doanya, dok. Mohon doa Saya dukungan support masyarakat juga. dan mudah-mudahan untuk kita semuanya kita bantu support dan kita kawal karena supaya tidak terjadi korban-korban yang lain. Benar, dok. Terima kasih dok. Kami juga mohon masyarakat untuk mendukung ini dok. Masyarakat Indonesia. Saya disclaimer di bagian akhir, saya tidak terafiliasi dengan pihak manapun dan saya tidak menyerang dari pihak manapun, tidak menyerang dari pihak TNI, aparat-aparat institusi kita. Saya percaya institusi kita adalah institusi yang cukup baik. Tapi mungkin ada peraturan-peraturan yang harus direformasi atau harus diubah. Ya kayak misalnya tadi saya lihat tadi ya, kalau misalnya memang dilakukan, masa sih kalau misalnya ada aparat institusi tertentu melakukan pembunuhan atau melakukan perampokan lalu dihukum sangat rendah, kan juga tidak adil ya. Benar. Kecuali pada saat dia bertugas, dia melakukan kesalahan dan dihukum dengan aturan institusi, saya masih bisa terima itu. Saya masih bisa terima itu. Tapi kalau misalnya di luar dari kegiatan institusi, saya pikir ya harus diperlakukan selayaknya warga negara Indonesia. Benar.